prinsipal, jumlah uang yang dipinjam atau dibiayai. Prinsipal adalah jumlah pokok yang harus dikembalikan tanpa memperhitungkan bunga atau biaya tambahan lainnya. 2. Bunga. Biaya tambahan yang harus dibayar atas penggunaan uang tersebut. Bunga biasanya dihitung sebagai persentase dari prinsipal dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman untuk menyediakan dana. 3. Biaya administrasi. Biaya-biaya terkait dengan proses administrasi dan pengelolaan pembiayaan seperti biaya aplikasi, biaya penilaian properti atau biaya notaris. 4. Jaminan atau agunan. Barang atau aset yang dijadikan jaminan untuk mengamankan pembiayaan. Jika peminjam gagal membayar, pemberi pinjaman dapat menggunakan agunan ini untuk mendapatkan kembali sebagian atau seluruh dana yang dipinjamkan. 5. Tenor. Periode waktu yang diberikan untuk mengembalikan pinjaman atau melakukan pembayaran pembiayaan. Tenor dapat bervariasi mulai dari bulanan hingga bertahun-tahun, tergantung pada jenis dan jumlah pembiayaan. 6. Suku bunga. Tingkat bunga yang dikenakan pada pinjaman atau pembiayaan. Suku bunga dapat tetap, yang artinya tetap sepanjang masa pinjaman, atau variabel yang bisa berubah sesuai dengan perubahan pasar atau persyaratan kontrak. 7. Pembayaran bulanan. Jumlah yang harus dibayar setiap bulan untuk melunasi pinjaman atau pembiayaan. Pembayaran bulanan biasanya mencakup pembayaran bunga dan sebagian dari prinsipal dan dengan jumlah yang ditentukan oleh tenor, suku bunga, dan jumlah prinsipal. Dan yang terakhir, biaya keterlambatan. Biaya tambahan yang harus dibayar jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Biaya keterlambatan dapat ditetapkan oleh pemberi pinjaman dan akan ditambahkan ke saldo pembiayaan yang belum dibayar. Semua komponen ini memainkan peran penting dalam menentukan biaya dan syarat-syarat dari suatu pembiayaan serta mempengaruhi keputusan peminjam dalam menggunakan sumber pembiayaan tertentu. Selanjutnya yang kedua yaitu menjelaskan peran pembiayaan pendidikan. Pembiayaan memiliki peran penting dalam pendidikan karena memungkinkan akses dan kesempatan yang lebih luas bagi individu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pembiayaan memainkan peran yang sangat penting dalam pendidikan karena secara langsung memengaruhi aksesibilitas, kualitas, dan kesetaraan dalam sistem pendidikan. Berikut beberapa peran utama pembiayaan dalam konteks pendidikan. Yang pertama, aksesibilitas. Pembiayaan memungkinkan individu dari berbagai latar belakang ekonomi untuk mendapatkan akses ke pendidikan yang berkualitas. Tanpa pembiayaan yang memadai, biaya pendidikan seperti biaya sekolah, buku, dan peralatan dapat menjadi hambatan yang signifikan bagi banyak orang. 2. Kualitas pendidikan. Pembiayaan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mendukung pengembangan kurikulum, pelatihan guru, penelitian, dan pengadaan fasilitas pendidikan yang mutakhir. Investasi dalam kualitas pendidikan memastikan bahwa siswa menerima pembelajaran yang relevan dan bermakna. 3. Kesetaraan. Pembiayaan yang adil dan merata dapat membantu mengurangi kesenjangan dalam pendidikan antara individu dan kelompok-kelompok tertentu. 4. Pengembangan infrastruktur. Pembiayaan juga diperlukan untuk membangun dan memelihara infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan sarana transportasi. Infrastruktur
Investasi dalam penelitian, pendidikan, dan inovasi memungkinkan pengembangan metode pengajaran yang lebih efektif, teknologi pendidikan yang canggih, dan strategi pendidikan yang lebih inklusif. Pembiayaan ini mendukung perkembangan pendidikan yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.